Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat GCC semuanya. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita bisa kedatangan lagi tamu. Sekali lagi tamu yang spesial gitu buat kami. Karena memang jarang-jarang juga sebetulnya kepala sekolah bisa hadir di sini, Ustaz. Oh gitu ya. Karena memang istilahnya kita juga pingin menjalin kerjasama yang baik dengan sekolah juga gitu. Dan salah satu tujuan podcast ini juga agar memperkenalkan Sobat GCC, kita manggilnya Sobat GCC ya Ustaz ya. Sobat GCC. Jadi teman-teman yang nonton ini agar tahu juga sebenarnya sekolah seperti apa aja sih yang ada gitu loh di Indonesia dan programnya seperti apa saja yang menarik gitu. Jadi sebelumnya mungkin Ustadz bisa silakan memperkenalkan diri dulu. Jadi beliau ini adalah Ustadz Mamun ya. Ustadz Mamun, beliau juga merupakan kepala sekolah dari SMA IT atau Taufik di Bogor gitu. Jadi silakan Ustadz, mungkin Ustadz bisa memperkenalkan secara background karir Ustadz sejauh ini seperti apa dan dulu sempat kuliah di mana Ustadz. Silakan. Gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebenarnya cukup singkat ya, singkat, padat dan jelas. Jelas gitu betul. Karena mudah diingat dan juga ini mungkin merupakan doa dari orang tua saya dulu ketika memberikan nama itu gitu, dengan nama yang sesingkat itu, yaitu Makmun gitu ya. Ini kalau dilihat dari tengok sejarahnya. Khalifah Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dulu ya. Nah itu mungkin salah satu yang menginspirasi orang tua saya menamakan nama itu gitu. Nah mungkin secara singkat saya perkenalkan, saya Makmun dan sekarang diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah di SMA IT Taufik Bogor. Kemudian dari background pendidikan saya sebetulnya melanglang buana kesana kemari gitu ya. Yang pertama saya pernah kuliah di LIPIA Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, yang ini merupakan cabang daripada Universitas Imam Ibnu Saud King Saudi Arabia, gitu ya, yang berada di Jakarta. Karena kebetulan dulu salah satu keinginan saya untuk kuliah di luar negeri itu sangat luar biasa, akan tetapi orang tua yang lagi-lagi udahlah gak usah jauh-jauh gitu kuliah. Tadinya malah tidak boleh untuk berkuliah. Gitu. Ya akhirnya terus saya meminta doa untuk Bismillah saya akan kuliah itu bagaimanapun caranya, kalaupun tidak boleh. Dulu obsesi saya adalah kuliah di IUM di Malaysia. Bukan di Malaysia, bukan. Di Madinah. Di Madinah. Madinah Islamic University gitu ya. Cuman ketika pas mau ikut muqabalah saya tidak diizinkan orang tua, tapi kemudian mendaftar di Jakarta dan ini juga merupakan universitas cabang Imam Ibnu Saud Saudi Arabia juga gitu ya. Dan alhamdulillah sekitar 85% itu dosen dari Timur Tengah semua. Sehingga harapan untuk kesana pun alhamdulillah juga sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Nah, secara keilmuan dan secara bahasa alhamdulillah ya. Jadi karena dosen mau tidak mau kita harus mengikuti bahasa itu, sedangkan bahasa yang saya senangi di antara bahasa asing di antaranya adalah bahasa Arab itu. Walaupun dulu pernah belajar bahasa Jerman juga. Masih ingat Ustaz bahasa Jermannya? Sedikit banget. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dari LIPIA itu saya mengambil jurusan bahasanya. Lalu saya kuliah di Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta. Kemudian setelah itu saya juga belajar ataupun mengajar, pernah buka kursus bahasa Arab juga saya di Depok. Kemudian setelah itu baru ke Bogor tahun 2006 mengajar di SD IT Taufik pada saat itu. Jadi dari SD kemudian naik ke SMP. Nah, sekarang di SMA. Sekolah, betul. Tapi sebelumnya atau sekarang masih mengajar juga di SMA, Ustaz? Mengajar saya masih. Saya masih meminta untuk jam mengajar walaupun tidak bertatap muka di kelas. Tapi saya di SMA salah satu program sekolah kami itu ada kajian kitab di setiap hari Sabtu. Jadi
wajib mengaji. Itu kajian kitab seperti tafsir Jalalain gitu ya Ustadz ya, atau usul fiqh atau seperti apa gitu Ustadz? Iya, nah ini yang membedakan. Jadi kami ini bagi 3. Kelas 10 kami ajarkan, kalau di ini sekaligus perkenalan Iya, sekolah. nggak apa-apa Ustadz. Gitu ya. Silakan. Jadi kalau untuk kajian ini sendiri di kelas 10 kami ini ajarkan akhlak. Jadi kita memang pakai referensi buku-buku yang mudah dicerna oleh anak-anak dan berbahasa Arab juga, dan itu mudah untuk diikuti. Ya, kita menggunakan al-akhlaq lil banin. Gitu ya. Jadi untuk kelas 10. Untuk kelas 11 kita ajarkan anak-anak ini akhlak juga, tapi akhlak yang berbasis sirah nabawiyah. Yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana keseharian Nabi, bagaimana kebiasaan Nabi, dan bagaimana fisik beliau gitu ya. Nah, itu sehingga kelas 11 ini bisa betul-betul memiliki bagaimana sosok figur dalam kehidupan sehari-harinya itu. Sebelum lanjut Ustadz, saya juga penasaran nih. Dulu Ustadz kuliahnya apa Ustadz? Jurusan yang diambil? Yang pertama di Libya saya mengambil jurusan bahasa. Kemudian Sastra Arab gitu ya Ustadz ya? Kalau sastra Arab tidak, Oke. karena berbeda. Oh gitu. Ya, jadi kalau mengambil jurusan bahasa Arab itu sastra masuk. Jadi yang namanya balaghah, kemudian itu masuk semuanya. Nah, beda dengan kita mengambil sastra Arab. Kalau sastra Arab memang yang dipelajari adalah ya mulai dari adab ataupun balaghah itu saja ya di sekitar sana. Tapi kalau mengambil jurusan bahasa Arab itu dari mulai tata cara struktur bahasa gitu ya Ustadz struktur bahasanya, tata cara mengajarnya. Nahu sorof ya Ustadz ya? Nah, betul gitu. Iya. Nah, kemudian setelah dari Libya itu ya, saya keluar tahun 2005. Lalu saya mengambil kuliah pendidikan. Pendidikan di Universitas Institut Agama Islam Al-Aqidah di Jakarta itu. Nah, setelah dari At-Taufik selang sekitar 4 atau 5 tahun. Ya. Nah, alhamdulillah di situ ketika sudah berkecimpung banyak, ada apresiasi dari lembaga ya, dari lembaga. Saya kuliah profesi. Kuliah profesi, dan kuliah profesi ini non gelar gitu, tapi sama dengan semacam sertifikasi gitu Ustadz? Iya, semacam sertifikasi selama 4 tahun. Oke. Gitu. Dan ini saya belajar psikologi. Non gelar ini panjang juga prosesnya Ustadz ya? Betul. 4 tahun. Betul. Oke. Jadi tapi saya tidak merugi gitu ya, tidak merugi walaupun tidak ada gelar, tidak ada apa-apa, tapi alhamdulillah ilmunya lah yang dituju gitu ya Ustadz. Betul. Jadi ilmu mengajar itu, dan bagaimana saya pendekatan dengan anak-anak mulai dari usia 0 tahun sampai dengan usia dewasa sampai dengan usia dewasa akhir gitu ya. Nah, itu saya dapatkan betul. Nah itu dia Ustadz yang menarik. Jadi di awal saya juga pernah baca nih profil dari SMA IT At-Taufik Bogor juga gitu ya. Jadi ingin mencetak generasi muslim yang berilmu dan berakhlak gitu ya Ustadz ya. Nah cuman terkadang seperti ini Ustadz. Kalau misalnya kita melihat akhlak, kita agak susah tuh cari untuk mengasih barometernya. Bagaimana akhlak si anak ini sudah terbentuk dengan baik dari proses yang sudah dijalani sampai praktik yang nanti akan dilakukan ketika mereka katakanlah lulus. Jadi istilahnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak bisa melihat langsung. Tapi kalau misalnya mungkin dari teori yang kita pelajari di sekolah, kita bisa lihat itu mungkin dari nilai yang istilahnya teori yang diujiankan gitu Ustadz. Nah dari background pendidikan Ustadz dan setelah tadi mempelajari istilahnya metode pendidikan untuk anak-anak dari usia 0 sampai dewasa akhir, Ustadz menemukan tidak istilahnya the best way atau cara yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada anak-anak agar ilmu yang ingin disampaikan ini bisa menyeluruh, gitu loh Ustadz. Pertanyaan sangat bagus nih ya. Jadi sebetulnya ketika saya mempelajari teori-teori itu tidak just mempelajari teori-teori Barat, gitu kan? Karena memang yang tertulis dalam ilmu psikologi itu kan kebanyakan referensinya dari Barat ya. Betul. Jadi itu kita gunakan, tapi
supaya ini balance gitu ya, kita compare dengan bagaimana sirah nabawiyah, kemudian bagaimana hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang ada kaitan dengan pendidikan itu sendiri. Contoh, salah satu contoh yang saya pernah diskusikan dengan dosen saya. Nanti semoga ini kalau ditayangkan, mudah-mudahan beliau juga melihat ini. Ya, amin, amin. Satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu yang saya tanyakan, ada sebuah hadis Nabi, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah anakmu salat pada usia 7 tahun. Kemudian pukullah dia pada usia 10 tahun. Apa hubungannya ini kalau di-compare dengan ilmu psikologi gitu kan? Ini dalam hal mengajar ini ya. Yang pertama kita temukan pada usia 7 tahun itu anak sudah siap untuk menerima pembelajaran. Jadi sebetulnya masuk SD itu untuk siap untuk teori itu anak usia 7 tahun itu anak yang sudah matang dan kita tidak akan punya PR lagi. Jadi memang istilahnya umur 7 tahun inilah waktu yang tepat untuk mereka mulai sekolah gitu ya? Yes, betul sekali. Sebetulnya bukan tepat untuk memulai sekolahnya pasnya, tapi anak usia 7 tahun itu sudah mengerti rule. Oh ya, betul. Gitu ya. Jadi ketika disampaikan oleh Bapak Ibu guru, rule-nya begini, nah itu sudah tahu. Tapi kalau di bawah itu kita masih punya PR. Gitu ya. Nah, jadi nggak tahu ya kenapa, apa pertimbangan mungkin dari yang memiliki kebijakan sehingga anak-anak itu bisa masuk SD pada usia 6 tahun ya Allah alam, itu kebijakan yang lain. Nah, yang pengen saya sampaikan di sini adalah metode pembelajarannya di sini. Pukullah anak itu pada usia 10 tahun. Kemudian saya tanya, ini seperti apa ini gitu kan? Akhirnya saya dibalik tanya. Jadi saya bertanya malah saya ditanya begini, Pak Makmun, apakah hadis Nabi itu ketika Nabi itu mengatakan seperti itu untuk melegalisasi bolehnya memukul kepada anak? Akhirnya saya berpikir dalam juga. Iya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Nabi juga melakukan pemukulan itu kepada putranya ataupun siapapun? Dalam sejarah tidak pernah dijumpai hal itu kan? Nah, tapi kenapa sahabat Nabi pada usia ini, mereka ini sudah tidak lagi melakukan pemukulan? Ternyata saya mendapatkan itu dari artikel yang berbahasa Arab. Gitu ya, artikel yang berbahasa Arab panjang. Nah, ternyata proses daripada ketika kita perintah anakmu sholat pada usia berapa? 7 tahun tadi itu perintah. Berarti pendidikan itu dimulai sebelum di situ. Ada qaul dari para ulama yang mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak salah ini idza arafal ghulamu yaminahu an shimalihi fa aqim alaihi bis shalah itu. Jadi kalau ada anak sudah tahu kanan dan kirinya, ajak dia berdiri untuk melakukan salat. Itu ketika dikomparasikan dengan ilmu psikologi, anak tahu kanan dan kiri itu antara usia 2 sampai dengan 3 tahun. Jadi kalau anak sudah usia 2-3 tahun ini kita ajak berdiri sholat, mungkin cara rukuknya akan beda gitu kan, cara sujudnya akan beda. Tapi karena sudah dibiasakan terlebih dahulu, jadi pembiasaan, tepat waktunya. Jadi familiar dengan gerakan itu ya? Betul sekali. Satu, familiar dengan gerakan, kedua familiar dengan waktunya. Jadi ini terbiasa dan pembiasaan itu mulai dari usia 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Berarti ada waktu 5 tahun. Ini kalau dihitung-hitung 5 tahun berarti 5 kali dalam sehari kali 5 tahun. Betul. Itu sekitar 4.000 sekian kali pembiasaan. Gitu kan? Kemudian ditambah lagi selama 3 tahun. Baru boleh dipukul. Bahkan kaul para ulama mengatakan, itu kalau seandainya orang tua tidak memenuhi itu, maka ketika dia pada usia 10 tahun memukul anaknya, orang tua itu yang zalim. Nah, ini kan sebuah metode walaupun tidak tersampaikan, teorinya begini loh dari Nabi. Tapi kan itu dijalankan oleh Nabi sesuai dengan caranya begini. Ini bagi anak-anak yang sampai ke situ. Kemudian saya ingat ucapan siapa namanya? Ali. Ya. Jadi wasahibuhum, dan temani mereka pada usia ketika mereka sudah sampai kepada dewasa. Artinya usia-usia SMA ini saatnya kita mengajak mereka, memberikan tanggung jawab sehingga
dalam pembelajaran itu mereka akan trust kepada orang itu. Dan ini juga mungkin antum karena background juga dari pondok gitu kan. Ana yakin juga mendapatkan pendidikan itu, ya kan? Betul. Jadi seperti ini ya Ustadz, bisa dibilang mungkin kalau semakin dewasa justru makin harus kita temani dan kita kasih penyuluhan tentang itu gitu ya Ustadz ya. Gitu. Kebanyakan kan orang tua kan tidak, sehingga orang tua ini kan gini justru malah tambah cuek gitu semakin dewasa biasanya. Cueknya karena begini, karena mindset sebagian besar orang tua ini melihat sudah dewasa gitu ya. Anak saya sudah dewasa, pasti dia bisa ini. Ternyata anak-anak mulai remaja awal itu berarti SMP. Ini remaja yang masa transisi. Masa anak-anak itu bingung dan perlu pendampingan. Gitu kan, perlu pendampingan. Sehingga ketika mereka ini di dalam pembelajaran ada sosok figur yang mereka idolakan, maka akan jadi pendidikan itu. Nah, pada saat mereka sudah masuk SMA, itu kan karakter sudah terbentuk. Sehingga apa? Tinggal ditemani saja. Terus diberikan tanggung jawab, dan ini dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Masih ingat gak gitu mungkin antum mungkin siapa? Zaid bin Thabit. Jadi Rasulullah itu, jadi seorang guru ini kan perlu mengenali siswanya. Ini anak saya bakatnya apa? Ada seorang pemuda, saya lupa namanya. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh saya ikut berperang? Tidak diizinkan sama Nabi ikut berperang. Tapi justru malah karena kamu punya kecerdasan, maka diminta oleh Rasulullah untuk mempelajari kala itu kalau nggak salah 4 atau 3 bahasa. Dalam kurun waktu 3 bulan dia menguasai tulisan dan lisan, sehingga anak tersebut dipasang oleh Rasulullah sebagai salah satu tukang juru tulisnya Nabi selain Zaid bin Thabit. Artinya apa di sini? Rasulullah betul-betul melihat potensi anak-anak muda. Dan ketika anak-anak muda ini usia-usia SMP, SMA, terutama SMA ya, SMA ini harus ditemani. Kenapa ditemani? Diarahkan sesuai dengan bakat minat mereka. Ketika itu sudah ketemu, mereka akan pasti melejit. Gitu kan. Subhanallah, ini ilmu yang istilahnya ya kami sih sebetulnya sebagai pendidik berharap sekali Ustadz bisa mendapatkan ini gitu ya. Jadi ini bisa dibilang ya mungkin kuliah 7 malam. Kuliah 7 malam dari Ustadz Mahmun gitu ya. Jadi kita sebenarnya di awal memang berharap Ustadz untuk para pendidik ini, karena memang ini sebetulnya kan jenjangnya setelah SMA ya gitu ya Ustadz ya. Dan justru apa yang tadi Ustadz sudah sampaikan itu lumayan betul-betul istilahnya terjadi juga gitu dengan kehidupan sehari-hari di daerah camp ini. Karena memang kita juga melihat jangan sampai sebetulnya Ustadz ini kan yang namanya anak-anak di usia SMA ini sampai setelah SMA ini memang energinya kan banyak sekali ya Ustadz. Betul sekali. Jadi bagaimana caranya bisa energi mereka itu tersalurkan ke arah yang lebih baik gitu. Nah cuman Ustadz flashback nih ya sedikit Ustadz. Jadi ada pertanyaan sebelum tadi umur 7 tahun itu. 7 tahun. Nah ada mungkin beberapa orang tua yang berharap anak-anaknya mendapatkan pendidikan sejak dini. Tapi saya sih agak takut juga nih menyampaikannya Ustadz ya, karena memang ada beberapa orang tua yang istilahnya sibuk gitu ya, kegiatannya mungkin banyak gitu ya, dua-duanya ibu dan ayahnya mungkin sibuk, sehingga katakanlah di umur 2 sampai 3 tahun mau mencoba untuk mulai diinstitusikan atau katakanlah sekarang ada PAUD gitu ya, atau playgroup dan lain sebagainya. Meskipun katakanlah itu isinya main kebanyakan gitu, tapi mungkin ada beberapa juga institusi PAUD atau playgroup yang mungkin lebih islami. Menurut Ustadz itu disarankan atau tidak? Iya, sebetulnya sayang ya. Sayangnya bagaimana? Kenapa saya bilang sayang sekali itu? Sayang pahalanya. Jadi kalau kita melihat dari satu sisi, mungkin ya kalau mungkin ayah bundanya ini ada yang bekerja sibuk gitu ya, saya rasa pasti mungkin di sore atau di malam hari akan bertemu dengan putra putrinya. Betul. Nah pada saat ketemu ini jadikan sebetulnya itu golden moment untuk mereka. Apa yang saya bilang? Kenapa sayang? Contoh kecil saja. Kira-kira anak kita itu bisa toilet training dari mana? Betul. Sedangkan
tadi kita merujuk lagi hadis Nabi tadi. Sedangkan sholat itu harus suci. Iya. Berarti toilet training ini harus kita berikan pada usia dini. Ketika mereka pembiasaan di rumah, ini harusnya bapak dan ibu yang menemani. Begini loh nak caranya, istinja dan lain sebagainya. Kalau momentum itu diambil oleh guru, sayang bapak ibunya. Berapa banyak sekarang kita ketika dalam satu hari itu melakukan istinja. Kalau istinjanya benar, padahal itu ada pendidikan agama, kira-kira yang mendapatkan pahala siapa nanti itu? Iya. Nah di sini, itu baru istinja. Kemudian kan ketika bareng sarapan mungkin sebelum ayah bunda berangkat kita ajak anak kita yang masih kecil itu disuapin. Ketika mau disuapin, ayo baca bismillah dulu. Mereka akan terbiasa. Setiap kali mereka mau makan dan baca bismillah, pembiasaan itu adalah dapat dari orang tuanya. Iya. Kalau ini guru yang ambil alih, sayang tidak kira-kira? Betul. Sangat sayang sekali gitu kan. Jadi untuk PAUD nggak ada masalah gitu kan, tidak ada masalah. Tapi lebih baik ini orang tua jangan kalah start dengan gurunya. Iya. Gitu kan, doa mau tidur kan orang tua sekarang itu bangga begini ya. Iya. Anak saya sudah bisa baca hafal gitu ya, anak saya sudah hafal ini. Sekarang ketika ditanya hafal dari mana, dari gurunya. Oke, kita kira yang akan mendapatkan pahala terus tuh siapa gitu kan. Nah gitu, tetap orang tua akan mendapatkan, tapi tidak seperti bagaimana ketika orang itu yang mengajarkannya. Nah itu ya, jadi ke situ merujuknya gitu. Betul. Iya. Ini luar biasa, istilahnya bisa dibilang pemahaman baru buat saya sendiri Ustaz. Karena memang apalagi saya juga sekarang kan sudah berkeluarga ya Ustaz ya. Alhamdulillah gitu, dan anak umur 2 tahun memang sedang lucu-lucunya gitu ya Ustaz ya. Betul. Dan memang sebetulnya dari usia sekian kita juga istilahnya bisa melihat juga gitu istilahnya perkembangan sehari-hari seperti apa. Karena memang bisa dibilang kan anak juga meniru orang tuanya ya Ustadz ya. Betul. Gitu. Apalagi katakanlah ya kita seperti apa justru harusnya lebih masuk gitu ke anaknya. Karena kan istilahnya kita betul-betul pagi, siang, sore, malam bersama dengan mereka gitu. Dan itu dia. Selain katakanlah untuk pendidikan usia dini atau PAUD tadi Ustadz. Jadi ada beberapa orang tua juga mungkin yang visioner ya Ustadz ya. Iya. Jadi wah, saya mau mencetak anak saya di kemudian hari menjadi katakanlah seorang insinyur. Atau nanti anak saya mau jadi ahli astronomi atau apapun itu. Menurut Ustadz sendiri, apakah katakanlah untuk anak-anak ini mengenal itu dari sejak dini disarankan atau tidak? Apakah itu tidak memaksakan kehendak orang tua juga gitu ya? Tapi kalau misalnya anaknya enjoy, itu seperti apa Ustadz? Gitu. Iya. Jadi anak itu kan kalau masih usia dini ya, itu bagaikan mesin fotokopi. Iya. Gitu. Apa yang dia lihat kebiasaan orang tuanya, itulah yang masuk dalam kebiasaannya dia. Jadi ketika orang tua ini mungkin memiliki visioner sampai ke sana ingin mencetak anaknya seperti apa, bisa itu di rumahnya atau di mungkin desain tempat tidurnya atau apa itu diarahkan ke sana. Ini saya ingat sekali dengan sebuah kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dengan gurunya namanya Syekh Sulaiman itu ya. Jadi apa yang dia lakukan? Setiap pagi, karena bapaknya kan sibuk mengurus negara. Iya betul. Iya kan? Sibuk mengurus negara, jadi dengan anaknya sedikit sekali waktunya. Tapi hari-harinya Sultan Muhammad Al-Fatih ini ketika masih usia muda, masih usia belasan tahun, itu dengan bahkan usia belianya ya, dengan gurunya ini tadi. Nah dengan gurunya setiap pagi diajak kemana? Ke sungai. Yang sungai ini adalah perbatasan dengan Konstantinopel. Iya. Nah, suatu saat kamu akan bisa membuka itu. Suatu saat kamu akan bisa menaklukkan itu. Hampir setiap hari di bawah itu. Jadi seakan-akan itu sudah menjadi darah dagingnya dia. Sehingga ketika belajar itu betul-betul dia ingin melakukan hal tersebut. Dan ketika melakukan hal tersebut tidak mudah. Hadis Nabi kan sudah menyebutkan la tuftahannal Konstantiniyah gitu kan. Konstantinopel akan terbuka, dan yang ketika yang membuka itu adalah pemimpin terbaik dan pasukan terbaik.
Dan Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin terbaik dan pasukannya adalah pasukan terbaik sepanjang masa itu gitu kan. Nah, itu didapat dari mana? Karena pembiasaan yang disampaikan oleh guru terutama. Nah, gurunya di sini adalah sebagai wakil orang tuanya. Nah, kalau seandainya itu mungkin masih usia belia gitu ya, maka orang tuanya lah perlu mengarahkan ke situ. Ya. Jadi tidak hanya sekedar main-main, tidak hanya sekedar mungkin memberikan inspirasi, tapi inspirasi yang kosong. Tidak. Mungkin tidak hanya sekedar dibelikan mainan, umpamanya pengen jadi pilot, mainan pesawat, tidak hanya seperti itu gitu kan. Pengen jadi dokter, mainan dokter-dokteran gitu. Tapi lebih kepada bagaimana makna yang sebenarnya ketika dia akan menuju ke sana. Apa yang perlu dipersiapkan sebetulnya. Kalau dokter berarti kan di sini sosialnya yang perlu dipersiapkan yang pertama kali, karena dia akan menangani banyak pasien. Yang kedua tetap ya mungkin nanti jalur pendidikannya tetaplah itu perlu diarahkan sampai ke sana dan lain sebagainya. Nah, begini Ustadz, ada juga seperti ini. Mungkin belajar dari tadi Sultan Al-Fatih gitu ya Ustadz. Kalau kita melihat pemuda, katakanlah di zamannya beliau gitu, itu katakanlah luar biasa dari umur belasan gitu ya, mereka sudah istilahnya belajar banyak sekali mungkin tentang kenegaraan gitu ya, tentang agama dan bagaimana cara mereka memimpin. Terus mungkin kita juga tahu nih Ustadz sejarahnya seperti apa ketika waktu itu kekaisaran Osmani juga Kesultanan Osmani juga runtuh. Itu juga mungkin karena ada ketahanan dari pemudanya yang katakanlah mungkin kurang kuat. Karena ada cerita seperti ini. Ini koreksi saya kalau misalnya salah ya Ustadz ya. Jadi saya pernah dengar nih dari sahabat saya, beliau juga beliau juga kebetulan alumni Jerman dan mengajar di sini juga. Jadi suatu hari ketika kita sholat tarawih berjamaah waktu itu bulan Ramadan, beliau sempat ngisi khutbah bahwa sebagai pemuda itu zaman sekarang harus tangguh, karena dulu ketika kekaisaran Romawi ingin menjatuhkan Kesultanan Osmani itu mereka mengintai terlebih dahulu. Nah, anak mudanya di jam-jam segini tuh lagi ngapain gitu. Oh, ternyata di awal mungkin agak susah nih karena mereka sedang latihan memanah. Tapi kita coba lihat kelemahannya gitu. Lama kelamaan si pemuda dulu kan istilahnya kita ngeliat jiwanya luar biasa, sangar gitu ya, perang dan lain sebagainya. Tapi lama kelamaan bagaimana cara mereka mendekati wanita, terus memberikan bunga, kita masuk di situ. Kalau misalnya suatu saat pemuda sudah berperilaku seperti itu gitu ya, istilahnya yang energi yang seharusnya memang disalurkan ke sesuatu yang lebih bermanfaat, tapi tahu-tahu mereka langsung berubah gitu. Itulah saat mereka menyerang. Betul seperti itu Ustadz. Jadi makanya waktu itu anak-anak juga istilahnya di awal mungkin semangat lagi belajarnya dan lain sebagainya. Tapi semangat itu yang harus dijaga nih Ustadz. Karena kalau kita ngelihat grafik pembelajaran juga begini ya Ustadz ya. Jadi kurvanya tuh melengkung gitu. Di awal semangat, di tengah-tengah turun gitu. Nah, cara atau metode yang baik memberikan mereka semangat seperti apa? Karena kita melihat juga era 4.0 gitu ya Ustadz. Betul. Apalagi mereka banyak sekali dengan gadget gitu, sibuk dengan gadget. Entah katakanlah dari situ juga belajar atau main game atau mencari informasi lain. Itu yang istilahnya kita justru lebih harus mengawasi gitu Ustadz. Nah, pengaplikasiannya sekarang seperti apa sih Ustadz di era 4.0 ini gitu untuk lebih bisa menemani mereka ke arah yang lebih baik. Sebetulnya ya anak muda zaman sekarang ini saya melihat sangat-sangat cerdas. Gitu kan. Mungkin dibanding dengan generasi 70-80 sangat berbeda. Ya, kalau generasi 70-80 sekarang dikasih gadget itu mengoperasikan itu bisa sampai 2 pekan bahkan mungkin 1 bulan masih adaptasi gitu kan. Tapi generasi anak sekarang ini dikasih gadget paling 1-2 hari mereka sudah beradaptasi. Ini sangat berbeda sekali dengan zaman dulu. Nah, yang perlu kita sadari di sini adalah kebutuhan. Kebutuhan anak muda itu apa sih sebetulnya? Ya, kalau kita melihat dari teori-teori ataupun teori-teori perkembangan, yang namanya anak muda, usia syabab. Ya, usia syabab ini kan berarti usia remaja
kalau saya sih kurang setuju dengan bilang remaja gitu ya. Usia pemuda lah ya. Usia pemuda itu mulai dari usia belasan tahun lah, 15 tahun itu sampai kepada 40 tahun itu puncak seorang pemuda di situ. Iya. Nah, ini godaannya memang seperti itu. Karena mereka sudah mulai mengenal senang terhadap lawan jenis. Itu kan. Ini memang sebuah godaan yang sangat luar biasa. Mengenal lawan jenis boleh tidak? Sangat boleh. Jadi kalau ada anak muda, dia ada rasa senang kepada lawan jenisnya, maka itu normal. Sesuai fitrah ya. Sesuai fitrah gitu kan. Betul. Jangan dilarang gitu. Jadi mungkin kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua, jangan dilarang. Cuman anak muda yang sebagaimana kita bahas tadi, perlu kita temani. Iya. Eksekusi cintanya itu seperti apa? Iya, eksekusi cinta. Iya. Jadi merasakan suka, cinta, senang itu wajar. Tapi ketika mengeksekusi cinta, ini harus berdasarkan eksekusi cinta yang berdasarkan iman. Bagaimana eksekusi cinta yang berdasarkan iman gitu ya? Cinta oke. Tapi ketika sudah masuk kepada batasan-batasan Allah, stop, jangan. Gitu kan? Apa batasannya? Ya itu kan mungkin kita semua sudah hafal la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila gitu ya. Berduaan jangan, kemudian sampai bersentuhan juga jangan. Jadi intinya jaga di situ. Ya. Nanti ketika sudah memuncak gitu ya, lebih baik datangin orang tuanya, bilang saya mau nikahin anak Anda, anak bapak atau anak ibu gitu kan. Dan itu pernah terjadi saya di sekolah kami gitu kan, di sekolah kami karena ini senang gitu kan. Gitu. Terus saya ajak ngobrol gitu. Kamu senang sama itu? Iya Ustaz, saya senang sekali kan. Oh gitu. Nah terus kamu senangnya mau gimana gitu ya? Pokoknya saya nanti mau nikah sama dia. Oke. Nah, next itu sampai mungkin 3 atau 4 kali saya pertemuan ngobrol itu bahas tentang cintanya dia itu. Sampai kepada oke, kalau mau menikah ayo kapan kira-kira kita bisa silaturahim ke rumahnya gitu ya. Ustaz siap untuk menemani gitu kan. Nah, terus dalam diskusi berikutnya dia sampai bilang, kira-kira kalau orang mau menikah itu apa sih yang perlu dipenuhi gitu. Nah, ini saatnya saya masuk. Apa yang saya sampaikan? 1, kamu sudah siap apa? Dari sisi finansial, nanti istrimu per bulannya mau kasih berapa, gitu kan? Kemudian untuk hariannya seperti apa nih untuk masak dan lain sebagainya. Belum make upnya kayak gimana kan? Gitu. Betul. Akhirnya terus dia rinci, wih besar juga sebulannya. Nah kira-kira kalau agak mundur tuh ya. Nah agak jiper sedikit lah ya. Kira-kira kalau kamu mau menikah seperti apa? Iya ya, akhirnya ya itu tinggalkan dia. Gitu ditinggalkan, lebih kepada prospek ke depan nih mau seperti apa gitu. Nah ini mungkin yang kita perlu temani anak-anak muda ini gitu. Sehingga tadi apa yang antum sampaikan tadi, dia tidak salah jalan ketika mengeksekusi cintanya itu gitu. Kalau itu sangat wajar sekali ya. Cuman tadi ya peran orang dewasa di sekeliling anak-anak muda ini seperti apa gitu. Betul. Ya mungkin bisa dibilang juga seperti ini Ustadz. Jangan sampai ya kita sebenarnya orang tua ingin sekali menjadi sahabat anak gitu kan. Betul. Kita pengen sekali istilahnya jadi tempat curhatnya anak-anak gitu. Tapi di sisi lain jangan sampai istilahnya kita istilahnya lemah juga di situ. Oke lah, mau apa silahkan gitu ya Ustadz ya. Tapi bagaimana kita harus bisa memposisikan diri sebagai orang tua juga, istilahnya mengarahkan. Oke loh, kalau misalnya katakanlah goalsnya seperti itu, achievementnya seperti itu, inilah prosesnya. Mungkin itu yang akan lebih baik ya Ustadz. Betul. Jadi menemani sekaligus mengarahkan ya. Tapi ya itu tadi ya, kita perlu jaga trust mereka. Iya betul. Jadi mereka itu karena gini ya, anak ketika sudah usia baligh itu kan berarti kan usia antara 11 ya, 11 sampai dengan ya pokoknya mulai dari 11 tahun. Itu mereka punya area privasi. Iya. Dan ketika mereka punya area privasi ini jangan kita masuk di wilayah itu. Ya, kecuali kalau diizinkan. Nah, kita perlu menerapkan itu. Kebanyakan dari kita, baik itu orang tua maupun guru, kadang-kadang lupa. Ya, betul. Menganggap mereka itu masih anak kecil gitu ya. Jadi kita masuk ke wilayah mereka itu ya serta-merta.
Ya gitu kan. Padahal kalau ketika di luar sana mereka dengan temannya, masya Allah dia dihormati, Betul. dia hak privasinya diberikan, sehingga itulah dia mendapatkan kenyamanan di sana. Ya, mungkin bisa dibilang gue merasa lebih dihargai nih kalau dikelilingin teman gitu kan. Betul. Mungkin bisa seperti itu ya Ustaz ya. Itu kan kalau kita melihat teori apa namanya ya, kebutuhan dari Maslow, Ya, gitu betul. ya. Piramida Maslow ya. Piramida Maslow itu kan kebutuhan paling sangat mendasar. Betul. Yang tingkat ketiga, bahwa dia perlu diakui keberadaannya dia, eksistensinya. Jadi anak muda itu perlu kita libatkan dalam berbagai macam kegiatan kita, sumbangsih sarannya seperti apa. Ya. Nah, ketika kita ajak diskusi, kita ajak memutuskan bersama, dia akan menghargai dan trust kepada kita. Kalau mereka sudah trust kepada kita, maka kalau dalam bahasa agama itu wala wal barok kepada kita itu luar biasa mereka itu. Iya, Terutama ini yang perlu mungkin dari sisi orang tua ya, dari sisi orang tua ataupun guru yang mengajar berada di SMA. Jadi yang atau mungkin di camp ini juga perlu betul, gitu ya. betul. Itu jadi kita berikan itu, tapi kita juga perlu arahkan. Nah, yang paling titik utamanya adalah kita jaga trust dengan mereka. Jangan sampai trust ini menjadi mistrust. Kalau sudah menjadi mistrust, kita sulit untuk masuk lagi. Betul. Nah itu. Istilahnya mereka udah nggak mau lagi buka-bukaan gitu ya sama Betul, kita ya. iya. Karena kalau misalnya udah saking tertutupnya seorang anak didik atau misalnya anak kita, itu akan susah sekali untuk Betul. mengarahkan mereka gitu Iya. Ustaz. Karena istilahnya kita juga sangat mengalami itu, apalagi di lingkungan asrama kita istilahnya hidup dengan mereka gitu ya selama 6 bulan ini. Dan ada waktu di mana katakanlah mereka nggak konsentrasi ketika belajar. Pasti. Mungkin kita mesti tahu apa sebabnya. Iya. Ada yang nggak mau terbuka, ada yang istilahnya mungkin di luar itu mereka ada masalah atau gitu kan. Nah di situ yang istilahnya sebetulnya peran kita harus masuk dan mengetahui masalahnya. Tapi akan sulit kalau kita nggak tahu dan mereka tertutup. Betul. Gitu. Dan itu akan bisa terbuka Ya. jika kita memulai untuk trust. Iya. Dan mereka juga kemudian akan membuka itu pintunya itu ya kepada kita. Itu. Bagaimana cara kita supaya anak-anak ini bisa trust, anak-anak usia-usia ini bisa trust? Ya berikan kebutuhannya. Iya. Kebutuhan hargai mereka. Betul. Kebutuhan dalam kelompok yang dia supaya diakui dalam kelompok, akui mereka dalam sebuah kelompok kita, gitu kan. Kemudian kebutuhan apa lagi? Kebutuhan dasarnya dia kebutuhan mungkin makan minum itu sudah jelas lah ya. Kalau itu paling mendasar, itu sudah kebutuhan aman, baru mereka akan bisa aktualisasi diri. Jadi kalau kebutuhan yang mereka inginkan kita sudah dapat incar, insya Allah itu bisa dikembangkan lebih lanjut lagi gitu. Subhanallah. Gitu. Luar biasa sekali Ustadz Mamun. Hari ini kita banyak sekali mendapatkan pelajaran dari Ustadz. Nah sekarang mungkin kita akan masuk ke SMIT Taufik sendiri. Iya. Ustadz sekarang katakanlah juga profesinya adalah sebagai kepala sekolah dan sekaligus pendidik gitu ya. Jadi istilahnya di situ Ustadz juga banyak mengawasi dan ikut andil untuk perkembangan sekolah juga gitu. Nah kan kalau misalnya kita melihat di Indonesia sendiri dari jumlah sekolah SMA IT ini sekarang udah lumayan banyak gitu ya Ustadz. Betul. Nah kira-kira bagaimana sih untuk teman-teman atau misalnya untuk calon siswa sendiri memutuskan katakanlah institusi inilah yang paling tepat. Istilahnya bagaimana cara Ustadz mendapatkan kepercayaan itu tadi, trust itu tadi sama calon siswa dan istilahnya bilang SMIT Taufik memiliki metode seperti ini. Silakan Ustadz. Iya, baik. Jadi intinya layaklah untuk dipilih gitu ya. Betul. Iya, untuk program SMIT Taufik sendiri sih sebetulnya ini tidak hanya melulu bagaimana kita menyuguhkan materi pembelajaran yang buku yang setumpuk itu, tidak gitu ya. Tetap kita berikan itu porsinya. Tapi lagi-lagi memang kita merujuk kepada menyasar kebutuhan anak-anak. Jadi kebutuhan siswa, kenyamanan siswa gitu ya. Dan ini juga kami dapatkan testimoni akhir kemarin ketika pertemuan dengan orang tua kelas 12 secara Zoom ya. Karena kita tidak bisa ketemu. Betul. Salah satu yang mereka sampaikan adalah
Dulu anak saya itu sering mendapatkan bullying atau apa dan lain sebagainya gitu ya. Namun ketika di SMA anaknya menjadi ini adalah sekolah yang saya tidak akan lupakan gitu. Nah, itu ucapan mereka. Apa kira-kira yang mereka dapatkan? Ternyata sentuhannya adalah sentuhan perhatian. Iya. Ya, jadi sentuhan perhatian, kita nyapa. Menyapa itu kelihatannya kecil, Iya. tapi punya energi yang sangat luar biasa. Jadi kebudayaan, akhlak ataupun kenyamanan mereka belajar ini yang kita maintenance di sekolah, gitu ya. Jadi sehingga ketika tadi ya kebutuhan diakui, kebutuhan diberikan tanggung jawab, kebutuhan ini semua terpenuhi, maka mereka untuk eksplorasi pembelajaran ini akan lebih mudah. Dan ini yang selalu akan kita usung ya, bahwa SMA Tia Taufik layak untuk dipilih. Karena apa? Karena SMA Tia Taufik memanusiakan manusia. Gitu. Ya. Jadi memanusiakan manusia, kemudian skill juga kita asah. Kita juga ajarkan anak-anak ini bagaimana untuk mendesain kehidupannya dia. Untuk ketika kalau seandainya belum bisa kuliah nanti selesai dari SMA, maka dia bisa punya challenge yang lainnya, sehingga mungkin bisa pending terlebih dahulu tapi melakukan yang lainnya gitu ya. Karena ada kemarin angkatan yang pertama kemarin ya, ketika mau masuk kuliah ternyata dia biiznillah ya belum keterima di perguruan tinggi negeri. Lalu apa solusimu? Saya mau ngajar katanya. Jadi ditawari mengajar Quran gitu ya. Anak-anak kecil, bismillah dia mulai mengajar. Nah, kemudian setelah sebelum corona itu ya, sebelum corona kemarin datang, Ustadz, aku sudah mulai senang sama anak-anak, aku sudah mulai dekat sama anak-anak. Tapi sayang ya, loh kenapa sayang? Ini sudah mau UTBK, saya harus kuliah ini ya. Gitu. Artinya dia ini salah satunya. Jadi ketika dia tidak bisa atau mungkin belum masuk ke sana, tapi dia sudah punya solusi, punya bayangan, skill yang saya punya, saya akan terapkan di mana. Iya. Nah, ini yang kami siapkan ya, sehingga anak-anak ini tidak obsesinya kuliah tapi ketika mungkin dengan takdir Allah yang lainnya belum pada tahun itu juga, tapi mereka sudah punya skill tambahan. Yang saya sampaikan ini alhamdulillah ada salah satu siswa kami yang dulu di SMA Tia Taufik angkatan 1 keterima di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Lalu selama corona ini akhirnya dia cuti, tidak kuliah terlebih dahulu. Dia mengembangkan hidroponik. Nah, dia sampai punya greenhouse sendiri di rumahnya, support orang tuanya. Nah, itu dulu ketika mereka kelas 10 memang kami ajarkan ada program hidroponik gitu ya. Sehingga ternyata itu membekas bagi dia, betul, gitu ya. Bermanfaat dan dia sudah punya di hidroponik itu sudah punya berapa? 13.000 titik hidroponik yang dia sudah mulai memasarkan di beberapa restoran sudah gitu ya. Luar biasa. Nah, kemarin sore-sore datang dengan membawa hasil hidroponik ke sekolah, ya. Hasil produknya. Subhanallah. Gitu ya. Dan itu alhamdulillah kemarin kita juga sempat merasakan karena diantar ke sekolah oleh anaknya itu sendiri. Ya, mudah-mudahan berhasil dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi yang lainnya gitu ya. Betul. Artinya kami di sekolah menyiapkan anak-anak bukan hanya menyiapkan untuk menguasai hanya buku itu saja, tapi menguasai skill yang lainnya. Insya Allah. Seperti itu. Sobat GCC, menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan Ustadz Mamun. Mudah-mudahan Sobat GCC banyak sekali mengambil ilmu, mulai itu tentang metode pengajaran yang secara katakanlah kita bisa Islami ya Ustadz ya, ditambah dengan tadi program-program dari SMIT At-Taufik yang ada di Bogor. Itu aja Sobat GCC, terima kasih banyak yang untuk Sobat GCC yang masih stay tune dan kita akan ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.